Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Senang bertemu dengan kalian ya, meski terhalang jarak. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Rini sakit, Bu, jadi tidak Hadir, Bu. Baik, terima kasih ya Rizka atas infonya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi mengenai suhu. Nah, tahu nggak sih, jika kalian menggosokkan kedua telapak tangan, lalu menempelkannya ke wajah, apa yang akan kalian rasakan? panas, Bu. Nah, benar ya, Niken. Panas tersebut menunjukkan suhu ya. Oke, lalu mengapa sih saat pandemi seperti ini selalu dilakukan pengecekan suhu ketika kita pergi ke tempat umum? Ada yang tahu? Untuk mengetahui suhu tubuh, Bu. Iya, benar ya. Ada jawaban lain? Saya, Bu. Iya, Dwi? Kalau melebihi batas panas tidak diizinkan masuk, Bu. Oke, benar ya. Pengecekan suhu ketika pergi ke tempat umum dilakukan untuk mengantisipasi pencegahan terinfeksi virus corona. Karena kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita apakah sedang sakit atau sehat dengan mengukur suhu tubuh. Bila suhu tubuh tinggi, maka bisa jadi tubuh kita sedang demam atau sakit. Dikatakan demam jika tubuh menunjukkan suhu 39 derajat Celcius. Nah, 39 derajat Celcius. Pertanyaannya, Celcius itu apa sih? Satuan suhu, Bu. Oke, benar ya, Celia. Celcius adalah satuan suhu dengan titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosfer standar. Ibu punya pertanyaan lagi nih. Mengapa saat demam suhu tubuh kita meningkat? Oke, ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Baik, Ibu kasih tahu ya. Suhu tubuh meningkat disebabkan badan kita sedang memberantas bakteri atau mikroba yang membuat jadi demam. Makanya suhu tubuh pun meningkat untuk membunuh bakteri yang tidak tahan terhadap panas. Nih, Ibu punya pertanyaan lagi. Pernah tidak kalian melakukan percobaan tangan kiri dimasukkan ke dalam air dingin dan tangan kanan dimasukkan ke dalam air hangat? Nah, Bu. Pernah, Bu. Oke, Fitri. Pernah, Bu, tangan kiri terasa dingin dan tangan kanannya terasa hangat, Bu. Nah, saat keduanya didiamkan agak lama untuk membuat suhu tangan kiri rendah dan suhu tangan kanan tinggi, lalu ketika kedua tangan tersebut diletakkan di air dengan suhu ruangan, maka yang tangan kiri akan merasakan panas dan yang kanan akan merasakan dingin. Lalu, alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh kita? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Rizka. Termometer, Bu. Alat yang untuk mengukur suhu tubuh kita. Ya, benar ya jawabannya Rizka. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Oke, silakan kalian amati dan analisis gambar berikut ya.
Ibu akan coba share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah Bu Iya, terlihat. Oke, di sini ada yang bisa menjelaskan mengenai gambar tersebut? Saya Bu, izin mencoba menjawab. Ya, silakan Erna. Menurut saya, gambar tersebut menggambarkan perbedaan suhu, Bu. Di mana gambar kanan menunjukkan suhu panas dan gambar kiri menunjukkan suhu dingin, Bu. Bagus ya. Dari Erna. Lalu ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, Niken, silakan. Izin menambahkan ya, Bu. Suhu dapat dilihat dari skala termometer. Gambar kanan terlihat panas dengan suhu 35 derajat Celcius dan gambar kiri terlihat dingin dengan suhu 10 derajat Celcius, Bu. Oke, bagus ya. Jawaban dari Erna dan Niken tadi. Lalu ada yang tahu mengenai gambar ini? Saya Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan Fitri. Itu gambar termometer Bu. Ada 4 jenis termometer. Benar ya, jawaban dari Fitri. Termometer terdiri dari beberapa jenis sehingga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Namun, yang umum kita lihat berbentuk pipa berongga seperti gambar tersebut. Oke, sekarang siapa yang dapat menyebutkan apa isi di dalam termometer ini? Saya Bu. Ya, Triana. Isi di dalam termometernya zat cair Bu. Oke, ada jawaban lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Isinya raksa, Bu. Oke, benar ya. Ada jawaban lain? Saya, Bu. Alkohol, Bu. Oke, benar ya jawabannya. Termometer biasanya berisi zat cair berupa raksa atau alkohol. Termometer merupakan alat sederhana untuk mengukur suhu mulai dari analog sampai digital, dan dari yang menggunakan air raksa sampai yang menggunakan inframerah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Rizka, apa yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Apakah satuan suhu hanya Celcius saja, Bu? Wah, bagus ya pertanyaannya. Oke, ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Rizka? Saya Bu. Oke, Fitri, silakan. Terima kasih Bu izin menjawab. Satuan suhu sama seperti jenis termometer tadi Bu, terdiri dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin Bu. Baik, di sini lalu siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai gambar suhu dan termometer tadi? Saya Bu. Ya, silakan Riana. Suhu memiliki 4 skala pengukuran, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kelvin dan termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, Bu. Ya, bagus ya jawabannya. Jadi, ada 4 skala pengukuran suhu ya, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan Niken. Izin menyampaikan pendapat ya, Bu.
Alat pengukur suhu tubuh yang sering digunakan untuk mengukur suhu di keramaian adalah termometer. Termometer ini menggunakan sinar inframerah untuk mengukur suhu tubuh, Bu. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Baik. Sekarang Ibu punya pertanyaan lagi nih. Jadi mengapa kalian dapat merasakan panas atau dingin udara di sekitar kalian? Saya, Bu, Ya, silakan. karena perbedaan suhu, Bu. Jadi indera peraba dapat digunakan untuk membedakan suhu. Oke, bagus ya. Ada yang punya jawaban lain untuk menambahkan? Izin menambahkan, Ibu. Ya, Erna. Karena kulit peka terhadap suhu udara luar, Bu. Nah, gini ya, yang kalian rasakan sebagai panas atau dingin itu sebenarnya hanyalah sensor dari kulit kalian yang sedang menerima energi kinetik dari partikel-partikel benda yang sedang disentuh sehingga merasakan panas atau memberikan energi kinetik ke partikel-partikel benda yang sedang disentuh sehingga merasakan dingin. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pengertian dari suhu tadi? Saya, Bu, Ya, silakan. jadi dari kesimpulannya itu adalah suhu itu merupakan ukuran panas atau dinginnya tubuh atau benda. Jadi, jika semakin tinggi suhu, maka akan semakin panas tubuh atau benda tersebut. Kebalikannya, jika semakin rendah suhu, maka semakin dingin pula tubuh atau benda. Wah, bagus ya jawabannya. Lalu siapa nih yang bisa menyimpulkan mengenai adanya suhu dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, silahkan nih, Ken. Dengan mengetahui suhu, kita dapat mengetahui kondisi tubuh kita, Bu. Ya, ada yang menambahkan lagi? Saya, Bu, Silakan Dwi Anggi. kalau demam suhu tubuh meningkat, kalau suhu udara sekitar terasa dingin, maka kita akan merasa dingin. Dan kalau suhu udara panas, maka kita akan kepanasan, Bu. Alat pengukur suhu ada termometer, dan skala pengukur suhu ada 4 jenis, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, sudah tahu ya. Kalau begitu, silakan kalian simak paparan berikut untuk lebih memahami materi tadi. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Terlihat, Bu. Bu. Oke, yang pertama adalah pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu juga merupakan salah satu besaran pokok. Satuannya dalam standar internasional adalah Kelvin. Adapun satuan suhu lainnya adalah derajat Reaumur, Celsius, dan Fahrenheit. Satuan tersebut biasanya dituliskan dalam alat ukur suhu yang dinamakan termometer. Sebagai gambaran tentang suhu, yaitu saat mandi menggunakan air hangat. Untuk mendapatkan air hangat, kita mencampurkan air dingin dengan air panas. Ketika tangan kita menyentuh air yang dingin, maka kita bisa mengatakan suhu air tersebut dingin. Lalu, ketika menyentuh air yang panas, maka bisa dikatakan suhu air tersebut adalah panas. Ukuran derajat panas dan dingin suatu benda dinyatakan dengan besaran suhu.
Yang selanjutnya, saat ini setelah adanya pandemi corona, mengukur suhu sudah menjadi hal yang biasa. Sewaktu mau pergi ke tempat perbelanjaan atau tempat umum di luar, pasti di pintu masuk akan ada petugas kan? Nah, petugas itu yang meletakkan alat berbentuk seperti pistol ke jidat kita. Alat tersebut dinamakan termometer ya. Oke, setelah diukur, petugas akan menyebutkan suhu kita, misalnya saja 36,5 derajat. Maka petugas akan memperbolehkan kita masuk ke tempat tersebut. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Hal ini bisa terjadi karena suhu berhubungan dengan energi kinetik. Suhu yang tinggi artinya molekul yang menyusun benda tersebut mempunyai rata-rata energi kinetik yang tinggi. Sehingga energi kinetik molekul bukan hanya energi yang mengakibatkan gerak berpindah, tetapi juga gerak berputar dan bergetar. Jadi, meskipun benda padat kelihatannya sedang diam, jika dilihat ke dalam partikel penyusunnya, maka kalian akan bisa melihat partikel-partikel tersebut sedang bergetar. Lalu, saat menggesek-gesekkan permukaan tangan kalian, maka tangan kalian akan menjadi panas. Hal itu terjadi ketika gesekan terjadi. Partikel pada permukaan kulit saling bertabrakan, dan partikel kulit kalian bergetar lebih cepat dan ini dirasakan sebagai panas. Jadi, energi kinetik akan menghasilkan suhu tinggi dan suhu ini akan dideteksi kulit sehingga terasa panas. Jadi, rasa panas itu sebenarnya adalah sensor kulit. Lalu, rasa panas dan dingin adalah relatif terhadap kulit tersebut. Jadi, ketika kulitnya bersuhu rendah, bendanya harus suhunya lebih rendah lagi, baru terasa dingin. Dan ketika kulit suhunya tinggi, maka bendanya harus suhunya lebih tinggi lagi, baru terasa panas. Panas atau dingin itu subjektif tergantung apa yang mengukurnya. Yang selanjutnya adalah 4 skala pengukuran suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Celsius merupakan suatu skala satuan nilai suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosfer standar. Lalu yang kedua adalah Reaumur. Reaumur merupakan suatu skala satuan nilai suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosfer standar. Lalu yang ketiga adalah Fahrenheit. Fahrenheit merupakan suatu skala satuan nilai suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 32 derajat dan titik didih pada 212 derajat di tekanan atmosfer standar. Lalu yang terakhir adalah skala Kelvin. Skala Kelvin adalah skala suhu di mana 0 absolut didefinisikan sebagai 0 Kelvin. Satuan Kelvin didefinisikan oleh dua fakta, 0 yaitu 0 Kelvin adalah 0 absolut dan 1 Kelvin adalah pecahan. Nah, yang selanjutnya, gimana sih cara kita mengukur suhu? Caranya adalah dengan menggunakan sebuah alat yang bernama termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur maupun menghitung perubahan suhu. Termometer adalah perangkat penting yang digunakan untuk pengukuran suhu. Dalam keperluan medis, termometer biasanya digunakan untuk memeriksa suhu tubuh.
Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja dari termometer. Prinsip kerja dari termometer adalah terjadinya perubahan zat yang disebabkan panas. Perubahan tersebut seperti perubahan pada volume karena adanya pemuaian, perubahan zat, atau perubahan nilai hambatan listrik suatu bahan. Bagian dari termometer yaitu terdiri dari dua bagian, pipa kecil hampa udara dan zat cair pengisi tabung termometer seperti gambar berikut. Oke, dari gambar tersebut ada pipa kapiler, skala suhu, dan reservoir. Zat cair pengisi tabung termometer harus memiliki ciri-ciri seperti mempunyai pemuaian yang teratur, mudah dilihat, dan tidak membasahi dinding. Termometer banyak kita lihat dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk mengukur suhu adalah termometer air raksa. Zat cair yang terdapat pada termometer biasanya berupa raksa atau alkohol. Lalu, apabila skala termometer dihubungkan dengan suatu persamaan, maka hubungan antara skala Reaumur, Celsius, Fahrenheit adalah sebagai berikut. Di PPT terdapat Celsius berbanding Fahrenheit berbanding Reaumur berbanding Kelvin sama dengan titik tetap atas dikurang titik tetap bawah, yaitu 100 dikurang 0 berbanding 212 dikurang 32 berbanding 80 dikurang 0 berbanding 373 dikurang 273. Jadi 100 adalah titik tetap atas dan 0 adalah titik tetap bawah. Hasilnya akan menjadi 100 berbanding 180 berbanding 80 berbanding 100. Lalu, kita sederhanakan lagi agar lebih mudah, menjadi 5 berbanding 9 berbanding 4 berbanding 5. Yang selanjutnya yaitu termometer Celsius. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai termometer Celsius. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap atas diberi angka 100. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas akan dibagi 100 skala. Yang kedua yaitu termometer Reaumur. Termometer ini memiliki titik tetap bawah yang diberi angka 0 dan titik tetap atas yang diberi angka 80. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi menjadi 80 skala. Lalu, termometer Fahrenheit. Titik tetap bawah akan diberi 32 dan titik tetap atas diberi angka 212. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi menjadi 180 skala. Yang keempat yaitu termometer Kelvin. Titik tetap bawah yang diberi angka 0, titik ini disebut dengan suhu mutlak. Kelvin menempatkan suhu es melebur dengan angka 273 dan suhu air mendidih dengan angka 373, sehingga rentang titik tetap bawah dan titik tetap atas termometer Kelvin dibagi menjadi 100 skala. Lalu, ini adalah jenis-jenis termometer. Yang pertama yaitu termometer suhu badan. Termometer suhu badan digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Yang kedua yaitu termometer maksimum dan termometer minimum. Termometer ini digunakan untuk mengetahui suhu maksimum dan minimum pada kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu termometer optik. Termometer optik digunakan untuk menentukan suhu benda-benda berpijar dari jarak jauh.
Prinsip kerjanya yaitu adanya perubahan warna disebabkan perubahan suhu. Perubahan warna itu akan dikonversikan ke dalam perubahan suhu. Yang selanjutnya yaitu termometer zat cair. Prinsip penggunaannya dengan memanfaatkan cairan di dalamnya. Jadi cairan itu akan naik dan berhenti di suhu yang dimaksud. Termometer bimetal digunakan pada makanan dengan prinsip penggunaannya yaitu memanfaatkan perbedaan pemuaian dua jenis logam. Lalu pengkalibrasian termometer. Yang pertama yaitu menentukan titik tetap bawah. Caranya, masukkan ujung bawah termometer secara tegak lurus ke dalam bejana yang berisi es murni, lalu tunggu beberapa saat sampai es melebur. Apabila tinggi permukaan raksa sudah tidak berubah, artinya suhu termometer sama dengan suhu es yang sedang melebur. Lalu berilah tanda dan angka tepat pada permukaan raksa itu. Lalu, yang kedua menentukan titik tetap atas. Caranya dengan memasukkan ujung bawah termometer ke dalam bejana yang berisi air murni, lalu panaskan air hingga mendidih. Jika permukaan raksa sudah tidak berubah lagi, artinya suhu termometer sama dengan suhu air mendidih. Lalu berilah tanda dan angka pada permukaan raksa tersebut. Yang selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, suhu 80 derajat Celcius setara dengan berapa derajat Reaumur? Cara penyelesaiannya yaitu berdasarkan perbandingan konversi satuan suhu dari Celcius ke Reaumur. Celcius perbandingannya 4 dan Reaumur perbandingannya adalah 5. Sehingga suhu Reaumur berbanding suhu Celcius sama dengan 4 berbanding 5. Lalu, suhu Reaumur sama dengan 4 dikali suhu Celcius dibagi dengan 5. Sehingga 4 dikali 80 dibagi 5, hasilnya adalah 64. Jadi, 80 derajat Celcius setara dengan 64 derajat Reaumur. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Hitunglah suhu dalam Kelvin suatu zat berikut jika suhunya adalah 212 derajat Fahrenheit. Penyelesaiannya, konversikan satuan suhu dari Fahrenheit ke Kelvin berdasarkan perbandingan suhu Reaumur dikurang dengan 273 berbanding suhu Fahrenheit dikurang 32. Ini merupakan titik tetap atas dikurang dengan titik tetap bawah, maka sama dengan 5 berbanding 9. Suhu Kelvin sama dengan 5/9 dikali suhu Fahrenheit dikurang 32 ditambah 273. Maka 5/9 dikali dalam kurung 212 dikurang 32 ditambah 273. Cara penyelesaiannya, kerjakan dulu angka yang di dalam kurung. Setelah mendapatkan hasil dari angka yang di dalam kurung, kalikan dengan 5/9. Setelah hasilnya diketahui, lalu tambahkan dengan 273. Maka hasilnya adalah 373. Jadi suhu tersebut dalam Kelvin adalah 373 Kelvin. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Saya boleh bertanya? Ya, silakan, Celia.
Tadi kan Ibu menjelaskan mengenai isi dari termometer. Nah, jadi di sini saya bertanya mengenai apakah, kan air kan zat cair. Nah, jadi apakah air itu dapat digunakan sebagai bahan pengisi dari termometer, Bu? Oke, gini ya. Air tidak efektif digunakan sebagai bahan pengisi karena air akan membasahi dinding pipa. Selain itu, volume air akan menyusut pada suhu antara 0 derajat sampai 40 derajat. Selain itu, jangkauan pengukuran air sempit, sebab air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Bagaimana, Celia? Ya, Bu, paham. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya, Bu, ingin Bu. bertanya lagi. Ya, silakan. Yang ingin bertanya. Siapa, Bu? Oke, Celia ingin bertanya lagi. Silakan, Ya. Celia, jika ada yang masih kurang jelas. Ini mau nanya, mengapa perawat itu kan waktu mengukur suhu termometer kan selalu dikibas-kibas gitu kan. Nah, jadi kenapa perawat mengibas-ngibaskan termometer suhu tubuh sesaat sebelum mengukur suhu badan? Wah, bagus ya pertanyaan dari Celia. Oke, Ibu akan menjelaskan termometer itu dikibas-kibaskan karena air raksa yang terkumpul seluruhnya di dalam penyimpanan dan suhu pada termometer itu agar menurun. Sehingga hasil pengukuran termometer akan lebih akurat. Bagaimana, Celia? Ya, Bu, udah paham. Apakah masih ada yang kurang jelas? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Dwi Anggi. Suhu Kelvin min 273 banding suhu Fahrenheit min 32 itu dari mana ya, Bu? Ada yang ingin membantu Ibu menjawab pertanyaan dari Dwi Anggi? Nanti akan saya berikan poin. Saya, Bu, izin menjawab. Oke, Celia, silakan. Jadi, suhu Kelvin itu dikurang dengan 32 dan berbanding dengan suhu Fahrenheit yang dikurangi dengan 273. Nah, itu adalah konversi satuan suhu dari Fahrenheit ke Kelvin, Bu. Baik, terima kasih ya jawabannya, Celia. Benar ya, 32 merupakan titik tetap bawah dari Fahrenheit dan 273 merupakan titik tetap bawah dari Kelvin. Bagaimana Anggi, apakah sudah paham? Baik, Bu, sudah paham, Bu. Baik, di sini ada 5 soal latihan. Silakan kalian tulis soal dan kerjakan. Saya akan memberikan waktu untuk mengerjakannya. Baik, silakan kerjakan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, selagi kalian mengerjakan soal, di sini Ibu akan mengulas kembali mengenai materi hari ini.
Suhu merupakan ukuran atau sensasi kuantitatif yang menyatakan panas atau dinginnya sebuah benda maupun lingkungan. Suhu memiliki 4 skala ukur, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Lalu, alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Soalnya nggak sulit kok ya, sama seperti penjelasan dan contoh soal yang sudah saya berikan. Ubahlah dan nyatakan suhu 28 derajat Celcius ke dalam skala Kelvin. Sama kok ya, penjelasannya sama dengan Ibu terangkan tadi. Ada yang ingin mencoba menjawab soal nomor 1? Ada yang ingin menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan Erna. Berapa hasilnya? 301 derajat Kelvin, Bu. Oke, benar ya. Erna bisa tidak share screen untuk penyelesaian soal nomor 1? Saya stop dulu share screen-nya. Baik, Bu. Mohon maaf, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Jadi diketahui termometer Celcius yaitu 28 derajat.
Kemudian konversi satuan suhu dari Celcius ke Kelvin berdasarkan perbandingan, yaitu termometer Kelvin dikurang 273 dikali termometer Celcius sama dengan 5/5. Maka diperoleh TK sama dengan termometer Celcius ditambah 273. Jadi 28 ditambah 273 menjadi 301, Bu. Jadi suhu ruangan tersebut setara dengan 301 Kelvin. Oke, benar ya jawaban dari Erna. Baik, Bu, yang terima lain kasih. sudah paham ya caranya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Baik, kita ke soal selanjutnya ya. Silakan kalian kerjakan soal nomor 2. Nanti yang menjawab soal ini akan Ibu berikan poin. Silakan kerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Matahari. Oke, ada yang sudah selesai untuk soal nomor 2? Saya, Bu, sudah, Bu. Ya, silakan Dwi. Hasilnya berapa? Hasilnya 5.515 derajat Celcius, Bu. Iya, benar ya. Suhunya adalah 5.515 derajat. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan soal nomor 3. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebuah benda mengalami perubahan suhu dari suhu pertama 70 derajat Fahrenheit menjadi 98 derajat Fahrenheit. Lalu nyatakan suhu itu ke dalam skala Celcius dan Kelvin, serta tentukan perubahan suhu untuk skala Celcius dan Kelvin. Oke, ingat yang tadi ya, titik tetap atas dan titik tetap bawahnya.
Baiklah, ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan nomor 3? Saya, Bu. Ya, silakan Niken. Jawabannya berapa hasilnya? 16 derajat Celcius, Bu. Bisa share screen ya, agar teman-temannya juga tahu bagaimana cara penyelesaiannya sehingga mendapatkan hasil segitu. Baik, Bu. Jadi dari skala Fahrenheit ke skala Celcius, yang pertama 5/9 dikali 70 derajat dikurangi 32 derajat dengan hasil 21 derajat Celcius. Untuk yang kedua 5/9 dikali 98 derajat dikurangi 32 derajat dengan hasil 37 derajat Celcius. Untuk suhu Kelvin, untuk yang pertama, 5/9 dikali 70 derajat dikurangi 32 derajat ditambah 273. Yang harus dikerjakan pertama yaitu yang dalam kurung dikurangin terlebih dahulu dengan hasil 38. Jadi 0,55 dikali 38 ditambah 273 dengan hasil 294 derajat Kelvin. Untuk yang kedua, 5/9 dikali 98 dikurangi 32 ditambah 273 sama seperti yang pertama caranya, jadi 0,55 dikali 66 ditambah 273 dengan hasil 310 derajat Kelvin. Jadi perubahan suhu dalam skala Celcius dan Kelvin yaitu untuk perubahan skala Celcius yaitu 37 derajat Celcius dikurangi 21 derajat Celcius dengan hasil 16 derajat Celcius, dan untuk perubahan skala Kelvin 310 derajat Kelvin dikurangi 294 derajat Kelvin dengan hasil 16 derajat Kelvin. Jadi perubahan suhu skala Celcius sama dengan perubahan skala pada Kelvin, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, karena waktu juga sudah siang, sudah azan zuhur juga, ada yang ingin ditanyakan mengenai soal nomor 1, 2, dan 3? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, sudah azan juga. Untuk soal tadi, yang 4 dan 5, bisa dilanjutkan sebagai pekerjaan rumah dan kumpulkan hasil tugas kalian pada pertemuan selanjutnya. Lalu baca juga materi pada bab 3 mengenai kalor ya. Oke, Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.